Aku tuh waktu itu pernah sewain mobil, ingat banget aku pernah sewain mobil di mana. Jadi aku sewain mobil ke temen waktu itu. Emang sih temennya nggak terlalu deket-deket banget, cuma sekedar kayak selewat-selewat doang gitu. 4 hari 5 hari waktu itu. Nah, uangnya kan bayar di depan tuh. Kalau misalkan sistem di aku kayak gitu. Nah, kalau misalkan udah mau beres tuh harinya tuh, misalkan di hari keempat, kita tanya dong, eh Kak, mobilnya itu mau finish apa lanjut? Gitu kan. Nah, itu nggak ada kabar sama sekali. "Ah, ini kenapa nggak ada kabar ya? Ya udah kita tungguin dulu kan sampai akhir. Oh, akhir juga nggak ada kabar, 2 hari nggak ada kabar. Ya udah kita tunggu sampai besok deh. 3 hari juga nggak ada kabar. Loh kok kenapa ini kemana nih orangnya gitu kan? Ya udahlah, oke lah, kita langsung langsung ke lokasi aja kan. Kita mobil kan ada GPS kan. Iya. Situ aku langsung ke lokasi di mana GPS itu titiknya di situ. Pas aku ke sana, ternyata di situ lagi ada di. Preview. Preview. Halo Sobat Taksi, selamat datang di Podcasting, Podcast Akunting. Perkenalkan, nama aku Ajeng Tresnasi, aku sebagai moderator dari Podcast Akunting, yaitu Akunting Talks. Nah, kali ini kita bakal ngebahas gimana sih caranya membangun bisnis sebagai seorang lulusan akuntansi. Nah, kalau kemarin nih podcastnya udah ngebahas tentang tips dan trik gimana caranya bekerja di Big Four KAP, juga sempat juga ngebahas tentang bagaimana cara menentukan topik, membuat skripsi, dan cara gak burn out saat pengerjaannya. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang bagaimana caranya membangun bisnis sebagai lulusan akuntansi. Nah, buat teman-teman yang belum sempat nonton nih podcastnya, boleh nih ditonton di YouTube-nya Himaksia. Nah, kali ini masih ngebahas tentang karir uh, di lulusan akuntansi. Nah, ini akan membahas tentang bisnisnya nih. Nah, bagaimana caranya menjadi seorang pembisnis walaupun sebagai lulusan akuntansi. Nah, kali ini saya nggak sendiri, sudah ada narasumber yang bakal berbagi ilmu, sharing-sharing ilmu sama kita, bagaimana caranya membangun bisnis walaupun sebagai lulusan akuntansi. Halo, Assalamualaikum, selamat siang, Teh Sisi Waalaikumsalam. Aura. Ya, boleh Hai. dikenalkan nih, sapa-sapa teman-teman dulu juga. Oke, hai. Kenalin, nama aku Sisi Aura. Aku itu alumni IB Kesatuan tahun 2021 ya, jurusan Iya. akuntansi. Oh ya, jadi baru lulus dua Baru tahun yang lulus lalu dua ya? tahun yang lalu. Oke. Ya. Kalau dari, aku manggilnya Teh Sisi Aura ya? Apa aja, mau teteh, Oke. mau kakak juga nggak apa-apa. Oke, boleh. Nah, boleh diceritain dikit nih Teh, Teteh ini kesehariannya apa sih? Aku tuh kesehariannya normal aja sih kayak manusia pada umumnya, biasa aja Oh maksudnya. iya. Cuman kalau misalnya keseharian aku tuh em, gimana ya? Em, untuk yang sekarang ya aku jalanin, aku kalau pagi-pagi karena em, usaha aku di bidang rental ya. Kalau misal rental kan aku bisa ngeceknya langsung karena tempat tempat apa namanya rentalnya itu kan di rumah ya, garasinya itu di rumah. Jadi setiap pagi kadang aku masih suka ngecek-ngecekin mobil dulu tuh yang pulang kayak gitu. Masnya tanya-tanya dulu terus kayak ngecek-ngecek data-data biasa biasa aja sih kayak gitu kesehariannya. Terus kalau untuk yang di resto ya ya kayak gitu aja sih dia. Aku ngeceknya paling-paling kayak seminggu 2 kali kayak gitu untuk Oh sekarang gitu. ya kayak Wah, gitu. berarti Teh Sisi Aura ini kan baru lulus 2 tahun yang lalu ya. Udah hebat banget nih, udah punya bisnis sendiri. Enggak. Nah, kan tadi udah dikasih tahu nih ya, bisnisnya itu di bidang rental sama di bidang resto. Nah, itu kalau boleh tahu di mana sih Teh lokasinya? Kalau semisalkan di rental ya, kalau rental itu kalau untuk utamanya sih itu di rumah aku sendiri karena di rumah aku kan aku buka ada garasi itu di situ. Nah, tapi kalau untuk restonya itu aku di ini di Tanah Sareal. Oh, di Tanah Iya, Sareal. di apa namanya dekat KCFM. Di situ pokoknya. Nah, Oh, jadi iya. tapi kalau semisalkan jadi kalau aku suka di kait-kaitin kalau semisalkan rental nih,
Aku kalau misalkan ngembaliin unit atau mau ngambil unit gitu bisa di tempatnya mau di mana aja. Kok bisa di rumah, bisa di tempat resto aku yang di sana gitu. Bisa aja. Jadi sekalian aja. Jadi kalau misalkan di resto sekalian jajan kayak Oh, gitu. iya. Mm-mm. Nah, eh kan punya usaha resto juga nih ya Teh sama Mm-mm. rental. Nah, ada gak sih Teh rencana untuk buka cabang yang lain di tempat Mm-mm. lain atau ada gak sih rencana untuk buka bisnis yang lain gitu? Oke. Kalau untuk buka bisnis yang lain, aku masih mungkin aku mau lagi fokusin malah, Hmm. lagi fokusin bisnis yang aku jalanin kayak gitu. Yang terutama sih aku lagi fokusin bisnis di rental ini sama karena rental kan udah lama nih, mau Hmm. aku fokusin karena lagi banyak kerjasama gitu kan. Iya. Nah kalau misalkan di F&B ya kita lagi fokusin juga sih kayak gitu. Oh, iya. Kan tesis ini bisnisnya udah banyak nih ya Teh ya. Nah, kira-kira ada gak sih Teh pertimbangan-pertimbangan yang harus difikirkan secara matang untuk membangun bisnis untuk pertama kalinya? Oke. Untuk pertimbangan untuk membangun bisnis pertama kali ya, Iya. aku cerita nih. Jadi, jadi awal mulanya itu aku tuh cuma memanfaatkan apa yang ada waktu itu, yang awal mula aku terjun di bisnisnya. Jadi Iya. memanfaatkan yang ada tuh kayak gimana sih? Jadi aku tuh pas lagi di lingkungan sekitar itu, aku ngeliat lagi ada problem waktu itu, lagi ada problem, di mana dari ada problem itu, aku ngeliat aku tuh kayak ngasih solusi. Dari solusi itu, aku bisa ngeliat, oh ternyata kayaknya dari solusi yang aku kasih, aku bisa cari peluang di situ. Nah, pertama kali itu aku kayak gitu. Nah, contoh waktu itu awal mula aku bisnis di rental ya karena kan Iya. di rental aku pertama kali di situ dari tahun dua awal-awal aku eh, kalau nggak salah awal semester awal kuliah deh waktu itu ya aku mulai-mulai Iya. rental. Jadi waktu itu aku cerita gini, waktu itu pas banget lagi Lebaran. Nah pas lagi Lebaran itu temen ada tetangga mana saudara saudara pun pada 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 ngontek aku itu butuh banget kayak sih aduh ada mobil nggak ya ada ini gak ya padahal tuh aku padahal itu kan nggak ya kamu pada nyari mobil ke 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 aku sih Aku sih gitu gitu kan. ya. Nah, dari situ tuh aku mikir, wah kayaknya kalau misalkan kalau punya mobil sendiri nih, kayaknya kalau misalkan kasih pinjem terus sewain aja, boleh nih. Kalau lagi Lebaran gini kan mana Iya. lumayan banget gitu kan Iya. mikirnya waktu itu. Hmm. Terus kebenaran banget di situ. Kalau aku awalnya malah di situ tuh nggak punya mobil sama sekali. Cuman kalau papa aku tuh kayak lebih ya udah nih pakai aja mobil papa waktu itu Oh, gitu iya, kan. iya. Jadi belum punya mobil sama sekali tuh waktu itu. Nah, jadi di situ papa aku kan emang kebetulan punya showroom mobil juga. Iya. Nah, karena kebetulan papa aku punya showroom mobil, aku tuh izin ke papa aku waktu itu ngomong, Pah, boleh nggak sih mobilnya sebelum dijual, kalau belum kejual nih, kita inin dulu, kita sewain dulu, nanti kakak GPS-in dulu deh Oh, iya. gitu. Kenapa emang gitu kan? Iya. Kenapa emang? Soalnya ini lebaran banyak banget deh yang ngechat ke kakak pada nanya-nanyain mobil, pada minjemin mobil. Kan lumayan kalau semisalkan kita sewain kan dapat tuh uang Iya, dapat sewanya. uang. Awal mulanya Iya. kayak gitu tuh. Padahal cuma iseng-iseng doang, Iseng-iseng aja iseng-iseng awalnya doang ya. awalnya Iya. tuh waktu itu. Iseng-iseng manfaatin yang ada doang tuh. Nah, udah gitu, oh ya udah kalau kayak gitu kalau kamu mau coba, ya udah ya Pak, aku coba dulu ya. Oke, kita coba tuh waktu itu. Ada 3 unit waktu itu ya, mobil yang di showroom aku sewa-sewain, tapi sewa-sewainnya ke temen yang udah deket banget. Ya, Iya. yang temen deket banget. Karena ini pertama kali ya, Iya. temen deket, tetangga deket banget sama saudara-saudara. Nah, itu. Hmm. Nah, oke lah pas lagi berjalan, aku tuh ngeliat di situ, wah kayaknya ini lumayan nih bisnis ini nih di Bogor gitu kan. Iya. Kalau aku fokusin kayaknya lumayan nih cocok nih buat aku waktu itu gitu. Iya. Nah, akhirnya dari situ em, terus-terusan aku tabungin kan. Apalagi kalau misalnya pas lagi Lebaran kan harga sewanya lumayan tuh ya, Lumayan ya, lumayan banget. karena kan yang butuh banyak banget ya. Lumayan harga sewanya juga pada tinggi-tinggi. Udah Iya. gitu pas lagi Lebaran, terus hari biasa, hari liburan juga tuh ya, aku kumpulin aja tuh terus. Kumpulin, pas aku kumpul-kumpulin, em, kurang lebih lumayan banget waktu itu dapat kurang lebih ya. Seingat aku tuh 20 juta waktu itu. Dapat Wah, 20 jutaan awal mulanya awal tuh. mula ya. Iya, pas lagi Lebaran kan udah Iya, Lebaran ya. lumayan banget ya. Lumayan Iya. lumayan sih di situ. Kataku, wah lumayan banget ini. Nah, dari
pertama kali aku dapat keuntungan tuh di situ 20 juta. Nah, itu tuh aku mikir, ih kan aku belum punya mobil sama sekali kan waktu itu di Iya, situ cuma pakai mobil-mobil dari papa mobil doang kan papa itu ya. mobil papa ya Iya, gak sih bukan mobil punya sendiri gitu iya. kan. Ya udah deh, Pak, pengen nge-DP-in mobil. Aku tahu lagi tuh, Pak, aku pengen DP mobil dong. Ini nih keuntungannya kan ada 20 juta. Ada nggak sih yang DP-in 20 juta? Oh, ada waktu itu. Ya udah deh, mau dong. DP-in lah Gitu. mobil tuh aku 20 juta. Aku DP mobil 20 juta. Waktu itu tuh aku ngambil yang 4 tahun. Ngambil 4 tahun, ngambil 4 tahun cicilannya. Cicilannya. Sekitarannya tuh sekitaran 3,4 waktu itu yang awal pertama kali ya aku ingat banget Iya. 3,4. Nah, em, gambaran aku waktu itu di situ karena kan udah banyak yang tahu dari mulut ke mulut, mulut ke mulut. Awal mulut dari mulut ke mulut loh, aku nggak belum memesan kemana-mana, cuma sama Belum WhatsApp lah. belum promosi kemana-mana Belum ya. belum. Aku Iya. cuma itu doang sama Coba WhatsApp mulut ke WhatsApp mulut. doang Iya. dari mulut ke mulut. Nah, Iya. akhirnya dari situ aku ada gambaran DP 20 juta. Udah gitu cicilan 3,4 gitu kan. Terus 4 tahun. Terus aku kalau misalkan sewain per hari kan, per hari itu kalau waktu itu ngambil mobil Brio. Brio itu sewain sehari kira-kira 300 ribuan kan. Terus aku tuh kayak suka apa namanya hitung rata-rata. Dalam sebulan tuh berapa kali sewa sih biasanya gitu. Nah, pas lagi berapa kali sewa aku total rata-rata dari 20 sampai 25 hari ya. Nah, kita ambil rata-ratanya aja deh. Misalkan 22 hari ya. Dari 22 hari kita kaliin per harinya 300 Tiga ribu. ratus ribu. Dapatnya 22 kali 3 kan 6 juta. 6.600. Cicilan aku per bulan mobil 3 juta. cuma 3.400.000. Masih ada sisa 3.200.000 3 jutaan. ya kan. Iya. 3.200.000 itu kan masih keuntungan, masih kotor lah ya, masih Iya. keuntungan aku tuh. Nah, tapi kan masih ada mobil-mobil yang kemarin-kemarin yang punya papa aku sewa-sewain juga kan. Tapi Iya. walaupun nggak banyak, nggak cuma berapa unit, cuma 1 2 unit. Pokoknya dari yang aku sewa-sewain keuntungan aku tabung terus. Aku tabungin terus, yang dimana harusnya aku tuh em, harusnya kan ngelunasin mobil tuh cicilan 4 tahun. Iya. Gak nyampe 4 tahun, aku tuh 2 tahunan lah ya. 2 tahunan tuh udah bisa nutup dimana aku bisa ngelunasin mobilnya waktu itu. Wah, Masya Allah. Nah, alhamdulillah ya waktu itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, udah gitu akhirnya aku lunasin lah waktu itu tuh. Iya. Gak nyampe 2 tahun aku lunasin mobilnya. Dan lunasin mobilnya, aku tuh jual tuh, aku lunasin, terus aku jual tuh, kan udah lunas aku jual nih. Iya. Aku jual mobilnya itu, terus aku nge-DP-in 2 mobil lagi dari ngejual mobil. Dari jual mobil Iya, satu ya yang ke dua iya mobil. yang aku Iya. lunasin aku jual, terus aku nge-DP-in aja DP-in. tuh 2 mobil 2 lagi. mobil lagi. Terus sistemnya sama. Buat aku DP-DP-in cicilannya, aku tepok si mobilnya. Lu aja yang kerja ya, udah gua cicilannya kayak gitu. Iya. Jadi ya udah, yang nyari cicilannya dia sendiri, mobil sendiri yang kerja. Iya, kayak Dia gitu sering nih maksudnya. muter jalan-jalan kayak gitu Jalan-jalan, kan. iya. Nah, dari situ. Nah, akhirnya dari situ sistemnya sama-sama akhirnya bisa ketutup ke apa namanya kejual ke apa namanya? Ke jual lagi kayak gitu lagi Iya. dan akhirnya alhamdulillah untuk sekarang aku kan udah punya kalau untuk rental yang pegang sendiri itu ada Iya. kira-kira ada 12 unit Wah, punya sendiri 12 dan unit. kalau misalkan ngelolanya itu aku kelola yang punya teman-teman ada yang punya saudara juga itu kira-kira ada 19 unit berarti total Ada yang aku 30, kelola itu 30-an deh 31-an. 31 Iya, unit 31 unit. iya 31 unit mobil yang aku kelola ya kayak Masya gitu Allah, hebat awal mulanya banget awal itu mulanya. itu awal mulanya tuh mulai pertamanya tuh ya itu memanfaatkan yang ada aja awal mulanya Iya, itu nah terus tadi ada ini ya pertimbangan-pertimbangannya gak sih. pertimbangan ya. Nah, pertimbangan untuk terjun di dunia bisnis ya, menurut aku tuh yang pertama tuh mental sih. Kalian tuh harus sehat mental. Jadi kalau jadi pengusaha bisnis, aku juga sama Bisnis. masih belajar ya, Iya, sama-sama masih belajar. Menurut aku tuh mental, kita tuh harus siap mental. Mental untung, mental rugi. Itu yang iya, harus kita apa namanya siapin, gitu, timbangin. Nah, yang kedua itu ada lagi pertimbangan itu potensi-potensi kita tuh di mana sih, gitu. Cocoknya iya, tuh apa sih kita tuh di bergerak di bisnis apa sih kayak gitu tuh. iya, Nah, yang ketiga itu pertimbangannya itu ini em, resiko. Resiko misalnya kita mau bisnis
bisnis ini nih, resiko apa sih yang kemungkinan akan terjadi nanti di bisnis kita. Jadi kalau misalnya kita mikirin, oh resiko, oh kita tuh nanti bisnisnya ini ya, resiko yang kita hadapin kira-kira ini ya. Nah kita dari situ kita bisa meminimalisir resiko yang akan Risiko. terjadi, kayak gitu. Nah udah gitu, yang keempat itu ada saingan bisnis. Nah saingan bisnis kita tuh apa, sama siapa, kayak gitu. Iya, Nah, yang penting kita tuh bisa menciptakan diferensiasi itu bisnis kita beda dari dari yang yang lain. lain, Iya. kayak gitu. Nah, yang terakhir intinya pertimbangannya pasti modal dong, ya kan? Iya, Itu sih. pasti modal ya. Hmm. Eh, kan tadi udah bahas pertimbangan-pertimbangannya ya, nih Teh. Kira-kira untuk ininya, untuk apa membangunnya itu ada strateginya sendiri nggak sih Teh? Strateginya, Iya, ya ada dong pasti. Kalau iya, kan karena kita di bisnis pasti harus matengin apapun itu, strategi apapun itu harus kita matengin. Kalau strategi untuk yang aku butuhin ya, untuk di bisnis aku yang rental ya, kan mm, kita dari tadi kita ngomongin ngomongin rental rental, gini. iya, Mm-mm. Kalau strategi, karena aku kan ngeliat waktu itu kan di Bogor tuh kan lumayan jadi apa ya, eh, kota destinasi ya. Di iya, Bogor tuh kan kota lebih, iya, destinasi dari luar kota. Banyak banget, selain Jakarta tuh banyak banget ya, aku rasa banyak iya, banget yang pada ke Bogor tuh cuma buat wisata, wisata ada yang aja, bisnis juga iya, macem-macem sih ya, kayak gitu. Nah aku tuh nyiapin strategi yang aku siapin itu ini, aku tuh ini, apa namanya, pilih mobil yang paling diminati waktu itu, strategi di Rencar. hmm, Pilih mobil pertama tuh pilih mobil yang banyak diminati eh, pelanggan. pelanggan, Mobil apa sih? Mobil yang kecilnya mobilnya model apa? Kayak gitu itu penting iya, banget. Strategi yang kedua itu ada dari perbanyak relasi. Nah, jadi strategi yang aku jalanin itu perbanyak relasi. Aku tuh bekerja sama aja. Di situ kerja sama sama pihak rental lain. Terus aku kerja sama sama kantor-kantor, sama perusahaan-perusahaan, WO, wedding organizer organizer, itu. iya, Itu aku ikut kerja sama, itu strategi buat aku. Nah, udah gitu ada lagi yang ketiga itu strateginya itu dalam ini pelayanannya yang harus em, yang oke. hmm, Nah, pelayanannya tuh maksudnya memberikan pelayanan yang oke tuh yang dimana beda dari yang lain lah. iya, Misalkan kita ngasih ada yang spesialnya apa gitu, iya, bikin ciri khas bikin ciri tersendiri khas gitu ya, tersendiri ya kayak gitu. Terus udah gitu dari marketing. Nah marketingnya tuh harus kan pikirin kan kalau misalnya kita nyusun strategi tuh marketingnya tuh kayak gimana sih? Kalau aku sih buat strategi marketingnya tuh promosi, ngiklanin, itu ya biasa sosial media kan. Kan sekarang kan gampang banget kan kalau misalkan iya, mau em, iklanin dimanapun. iya, Kalau aku tuh di Instagram, terus di WhatsApp, di TikTok, di Twitter gitu. oh, Aku sih masar ini ya, memanfaatkan media sosial memanfaatkan gitu ya media Teh, sosial, ya iya, gitu. Terus strateginya itu apalagi namanya? Ini apa namanya, memberikan harga yang kompetitif aja. Kalau hmm, misalnya di sewaan mobil iya, kayak gitu sih. eh, oke, Terus ya ada lagi Teh, udah, terus oke, tadi ada yang apa namanya, yang perlu disiapkan ya. iya, strategi yang perlu disiapkan, Oh ya, itu kan strategi. Terus harus ada yang aku persiapin juga gitu kan. iya, Nah, yang aku persiapin untuk memulai bisnis lah ya. Yang itu yang pertama menurutku ilmu sih. Kalau misalkan masih ilmu, contoh aja lah biar iya, kita nggak bingung. Di sewaan mobil lagi ya. Contoh yang harus aku siapin di di apa namanya, bisnis aku yang rental mobil ini, itu yang pertama ilmu ilmu tentang mobil. Pasti itu hmm, kalau misalkan kamu di F&B gitu ya, iya, pasti kamu harus cari tahu ilmu tentang F&B, tentang pokoknya tentang di dunia F&B itu kayak gimana, kayak gitu. Kalau aku kayak gitu kan. iya, Kalau misalkan di mobil ya gitu, aku pasti cari-cari tahu tentang mobil, mereknya apa, iya, terus kondisinya kayak gimana, tahunnya, SUV, MPV yang kayak gitu-gitulah ya. Nah, kayak gitu yang pertama. Yang kedua itu yang aku harus persiapin sebelum terjun di itu tuh ini SDM. SDM juga penting. Jadi kalau SDM tuh aku tuh merekrut karyawan yang dimana dia tuh minimal bisa nyetir, terus ngerti tentang otomotif. ngerti Jadi mobil gitu ya, ya, ya hmm, kayak gitu. Jadi
Minimal tuh kalau misalkan kan namanya lagi perjalanan kadang suka ada kendala ya. Ada Iya. kendala di perjalanan atau apa. Minimal tuh karyawan aku tuh ngerti, oh harus ngapain gitu di Iya. mobil, nggak yang diem aja gak kayak gitu. Jadi Iya. yang penting dia ngerti aja. Itu sih. Nah udah gitu yang aku siapin itu menyediakan kendaraan yang prima. Mobilnya tuh harus harus bersih, terus Terawat. ya terawat, Hmm. servis juga servis record gitu Iya. kan, terus ya enak lah pokoknya kayak gitu. Nah udah gitu terus yang aku siapin membangun bisnis itu ini ada lagi resikonya sih, resiko yang mungkin aku hadepin nanti. Jadi misalkan kalau misalkan di perjalanan mobil kecelakaan, itu aku harus siapin kan, ya kan? Iya. Kalau misal nanti mobil kecelakaan atau ada baret Dan- atau tiba-tiba digadein kayak gitu, itu Iya. kan kita harus pikirin kan, harus Iya. kita siapin kan, gimana? Nah kalau aku tuh yang aku siapin di situ, aku bikin surat perjanjian sewa menyewanya. Jadi sebelum sewa tuh customer aku suruh baca dulu apa nih rulesnya, ini syarat-syaratnya, perjanjiannya segala macam, tanda tangan di atas materai. Nah, di dalam perjanjian itu aku udah nulis SOP tentang pokoknya tentang kalau misal mobilnya lecet atau mobilnya kecelakaan atau tergadein yang dipakai nggak harus seharusnya kayak gitu Hmm. sih. Yang aku Ya. siap-siapin. Siapin itu ya. Iya. Nah, tadi kan kita sempat bahas Mhm. tentang modal juga nih ya, Teh. Mhm. Nah, kan selain modal apa namanya modal uang atau materi, kira-kira modal yang dibutuhkan itu apa aja sih Teh? Selain Selain uang dan materi dalam selain membangun uang bisnis. dan materi. Iya. Selain uang dan materi ya, menurut aku modal yang penting juga ya dalam membangun bisnis itu sebenarnya sebenarnya uang modal dan materi itu bukan utama juga sih menurut aku. Yang Iya. penting tuh kalian tuh apa ya namanya bisa memanfaatkan apa yang ada dulu. Maksudnya gini, kayak aku nih, berarti itu jatuhnya apa ya? Skill ya, skill. Skill. Terus apalagi namanya eh yang penting ulet juga tuh. Nah jadi masih Iya, contoh gini boleh. nih ya. Jadi menurut aku nih ya yang membuat pengusaha pembisnis itu sukses bukan cuma dari modal. Jadi bagaimana cara dia mengolah memanfaatkan sumber daya yang ada. Yang tadi kan ada tuh, ada juga ya kita kadang suka ngedengar di mana eh, ada pengusaha sukses tanpa modal. Iya. Kutip dua, tapi itu tuh mengelola modal orang lain. Kita tuh yang mengelola kayak gitu. Contohnya kayak yang tadi aku udah jelasin. Itu contohnya kayak aku sendiri gitu ya. Aku tuh mengelola sumber daya yang ada kayak gitu. Dari aku mengelola sumber daya yang ada, aku sewa-sewain mobil tuh yang punya si papa kan. Sampai sekarang akhirnya aku bisa mengelola 20 eh 30 unit mobil. Itu sih menurut aku. Terus ada lagi menurut aku selain modal tuh skill skill ngomong itu pintar, harus harus bisa sih kita harus belajar. Iya. Nah dari situ terus ada lagi, tapi kita harus punya skill ngomong tapi harus ini juga apa namanya kalau itu tuh action action juga perlu. Jadi Iya. jangan cuma Nggak cuma kita ngomong aja. iya jangan Iya. cuma kita pintar ngomong doang tapi kita nggak action, itu Iya. ya sama aja. Itu sih menurut aku selain selain apa namanya selain modal uang aja menurut aku. Nah, ini kan yang lagi nonton nih mungkin nih Teh nih mereka juga pengen membangun bisnis tapi bingung nih belum punya modal yang cukup atau mungkin keterbatasan di modal gitu atau modalnya nggak ada gitu. Nah, menurut Teh sendiri mungkin ada gak sih modal lain selain bentuk uang atau materi yang harus dipersiapkan? Selain itu yang harus dipersiapkan ya. Iya. Menurut aku yang pertama banget nih. Modal pertama kalau misalnya kita mau mulai bisnis itu yang pertama tuh niat. Niat kalian tuh harus kuat. Udah gitu tekadnya tuh harus bulat juga, nggak boleh setengah-setengah. Yang Iya. pertama itu, yang hal yang harus kita persiapin ya. Terus ada lagi ilmu. Menurut aku ilmu. Kan belajar ilmu bisnis itu kan gampang sekarang. Mau dimanapun kan gampang. Nggak perlu ikut, maksudnya kalau misalnya kita mau belajar ya, nggak perlu ikut kayak harus duduk di meja kayak gimana kan enggak.
dimanapun kita bisa belajar bisnis, ya nggak sih? Iya, Kayak gitu. betul. Terus penting banget tuh kalau misalnya mau belajar bisnis tuh modalnya tuh kan ilmu dari kita tuh nanya-nanya dari orang-orang di mana mereka tuh udah sukses dulu. Nah, itu tuh orang-orang yang udah sukses dulu, dari kita bertanya sama mereka, dari bidang apapun ya, kita tanya. Dari kita bertanya, terus kita belajar, di situ kita pasti nemuin ide-ide, Iya. strategi kayak gitu-gitu, yang dimana nanti bakal jadi solusi buat apa namanya kesulitan yang mungkin nanti kita akan hadapin gitu. Nah, kayak gitu sih. Terus apalagi ya selain modal uang tuh, ya itu yang aku bilang pinter apa namanya harus bisa apa ya kita harus punya potensi skill skill apa namanya berbicara Iya, pinter public speaking. ngomong juga sih Iya, kata aku kayak gitu pengetahuan juga ya. pengetahuannya juga yang kayak gitu tapi dibarengin harus action juga mulai Iya. menurut aku kayak gitu terus apalagi ya network juga sih. Networking. Ya. Menurut aku kayak gitu. Jadi selain modal uang, modal materi juga modal relasi juga mungkin ya Teh Ya ya. relasi network tadi yang aku bilang Iya, relasi jadi kita ya berteman sama siapa aja itu tuh kayak iya, misalkan itu jadi modal banget kita cari teman dari bidang mana aja dari orang desain lah teman kita orang-orang influencer lah terus apalagi misalkan orang apa namanya marketing itu nanti bakal bakal jadi modal banget buat kita kalau misalkan kita udah bisnis oh iya kita kan punya relasi ini nih itu pasti bakal nanti tuh kayak nyambung 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 gitu nanti kerasa mm-mm. sih sama kalian juga Iya, berarti butuh banyak modal juga ya Teh ya. iya selain Iya, modal uang. iya. Nah, selanjutnya nih Teh, Hmm. kira-kira menurut Teh Vivi nih, kunci kesuksesan untuk membangun sebuah bisnis itu apa sih Teh? Menurut aku, kunci kesuksesan dalam sebuah bisnis ya. Yang itu pertama, nggak pantang menyerah sih. Ya, Pertama itu nggak pantang menyerah. Yang kedua itu kita percaya diri. Tuh, yang ya, kedua. Yang ketiga itu ada kita harus ningkatin ilmu. Ilmu bisnisnya itu kita harus tingkatin terus, belajar terus dari siapapun ya. Yang tadi tuh yang aku bilang, kita harus belajar dari orang yang udah apa namanya yang udah dulu sukses iya, dari bidang jadi manapun. bidang Nah, itu manapun. kan jadi ilmu buat kita, buat pelajaran buat kita juga kan. Nah, udah gitu jangan baper. Kalau misalnya di bisnis tuh jangan baper. Kan pasti ada kalanya down, pasti ada kalanya lagi naik. Kayak gitu yang jelas kita harus ya udah jangan dengerin banget orang-orang ngomong apa, intinya kayak gitu. Iya, Terus ada lagi kuncinya itu menurut aku hmm, oh ini yang paling penting sih berdoa itu sih itu yang paling penting berdoa juga hmm, kayak gitu. oke. Nah, kan Teh Sisi sendiri ini kan sebagai lulusan akuntansi nih ya Teh ya. Eh, ada gak sih Teh pandangan-pandangan negatif dari orang lain gitu? Karena kan ini kan apa ya namanya? Melenceng nggak melenceng juga sih sebenarnya berbisnis apa Mhm. terjunnya jauh banget gitu ya dari seorang lulusan akuntansi yang biasanya kan lulusan akuntansi itu jadi akuntan, bercita-cita menjadi Oh oke akuntan oke gitu oke. kan. Nah, ada gak sih pandangan-pandangan negatif atau ih kok jadi punya bisnis rental sih, ih kok jadi punya resto sih gitu. Ada gak Hmm. sih? Pandangan kayak gitunya ya banyak Iya, lah banyak banget mau dari saudara tuh pasti pada pada ngomong gitu loh kok Sisi lulusan S1 sayang banget nggak dipakai jadi akuntan gitu kenapa iya, nggak dipakai kenapa nggak kerja gitu banyak banget yang kayak gitu. Nah jadi kalau aku pribadi ya aku pribadi tuh karena gini, aku tuh kuliah masuk akuntansi, mengambil jurusan akuntansi itu karena aku tuh pengen karena ini apa namanya, aku tuh pengen bisa ini aja belajar memanage keuangan. Kayak gitu, manage keuangan. Terus aku belajar tentang ilmu keuangan, laporan keuangan itu tuh penting buat aku. Cuman kalau aku pribadi dari awal mula aku masuk akuntansi itu bukan bukan maksudnya emang pengen jadi pembisnis bukan jadi akuntan kalau awal mulanya aku kayak gitu jadi ya kalau misalkan orang-orang ngomong gitu ya udah kan aku emang pengennya jadi pembisnis bukan jadi akuntan iya, gitu jadi emang kalau sekolah akuntan aku tuh belajar akuntansi ya itu aku pengen buat bisa manage keuangan aja jadi kalau aku mindsetnya tuh pengennya
Ya pengennya sih membuka lapangan pekerjaan Kerjaan, kayak gitu. ya. Aku tuh bukan yang kerja gitu. Iya, jadi lulusan jadi sarjana itu membuka lapangan pekerjaan Iya, gitu ya, kayak gitu. bukan nyari kerja gitu ya. Iya. Iya. Oke. Oke. Tadi kan bisnisnya tesis ini ada dua nih ya. Salah satunya ada rental sama resto. Mungkin itu kan ada cara trik marketingnya gitu Teh. Nah, untuk trik marketingnya sendiri dari Teteh itu ngalir aja dari Teteh pribadi atau mungkin Teteh pernah ikut kelas-kelas bisnis online gitu supaya Oke, lebih seminar kayak berkembang gitu. gitu. Iya, kayak seminar gitu. Hmm, kalau aku ya, Iya. aku pribadi, kalau aku pribadi sih kalau untuk belajar marketingnya ya, marketingnya itu aku lebih senang terjun langsung di lapangan. Maksudnya langsung di dunia bisnis ya. Maksudnya kenapa? Kalau semisal aku terjun langsung, itu pembelajaran yang aku dapetin tuh lebih spesifik. Kayak gitu. Contohnya kalau aku tuh karena aku awal mulainya kan aku di resto ya waktu itu di coffee shop aku tuh malah belajar marketing dari orang yang dimana dia kan gimana ya? Dari dia tuh yang kerja di aku nih, dia kan marketing dan dia kan spesifik banget nih gimana cara iniin produk, gimana cara menjualnya, cara biar apa namanya orang-orang tuh tertarik kayak gitu-gitu. Nah aku tuh belajar spesifik dari dia, dari situ dulu tuh. Iya. Nah kalau semisalkan apa namanya? Kalau misalnya ikut seminar-seminar gitu kan kita belajar juga sama. Cuman itu lebih lebih ke umum. Iya. Ya nggak sih? Lebih ke umum. Kita belajar secara umum. Jadi nggak spesifik apa sih yang kita iniin gitu Nggak kan. tahu Yang langsung yang ya. spesifik di bisnis yang kita jalanin kayak Iya. gitu kan. Iya. Tapi kalau misalnya dari lapangan yang kita udah dapat, terus aku biasanya langsung ikut seminar-seminar juga. Jadi biar lebih mantep lah Biar lebih gitu mantap. marketingnya. Jadi di lapangan dapat, teorinya juga dapat Nah, gitu. kayak gitu. Jadi nggak cuman di apa namanya dari materi apa seminar doang ya, nyari Mm-mm. kelas-kelas bisnis tapi ikut terjun langsung juga Iya. lihat situasi dan kondisinya kayak gimana. Kayak gitu ya, Teh. Nah, Mhm. tadi kan udah bahas nih bisnisnya. Nah, kira-kira dari bisnisnya Teh Sisi ini ada gak sih hambatan atau tantangannya sendiri gitu? Dan gimana sih cara Teh Sisi ngadepin hambatan sama tantangan itu sendiri? Oke, pasti setiap semua jenis bisnis itu pasti selalu ada hambatan, kesulitan itu pasti ada ya, ya Iya, kan? Kayak misalkan yang jualan aja, misalkan ini jualan cabai aja pasti ituannya pasti kalau nggak busuk nggak laku, ya iya, kan? iya. Kayak gitu kan? Ya sama, setiap bisnis juga pasti ada hambatan, kesulitannya kayak gitu. Nah, kalau aku hambatan, kesulitan yang pernah aku jalanin di rental lah ya, Iya. rental dulu. Aku tuh waktu itu pernah sewain mobil, ingat banget aku pernah sewain mobil di mana. Jadi aku sewain mobil ke temen waktu itu. Emang sih temennya nggak terlalu deket-deket banget, cuma sekedar kayak selewat-selewat doang gitu. Tapi aku kenal gitu. Nah, waktu itu aku sewain mobil, inget banget dia sewa mobil 4 hari 5 hari waktu itu. Nah, uangnya kan bayar di depan tuh. Kalau misalkan sistem di aku kayak gitu. Nah, kalau misalkan udah mau beres tuh harinya tuh, misalkan di hari keempat, kita tanya dong, eh Kak, mobilnya itu mau finish apa lanjut? Gitu kan. Kak, mobil finish apa lanjut? Kayak gitu. Nah, itu nggak ada kabar sama sekali. Nah, ini kenapa nggak ada kabar ya? Ya udah kita tungguin dulu kan sampai akhir. Oh, akhir juga nggak ada kabar, 2 hari nggak ada kabar. Ya udah kita tunggu sampai besok deh. 3 hari juga nggak ada kabar. Loh kok kenapa ini kemana nih orangnya gitu kan? Ya udahlah, oke lah kita langsung langsung ke lokasi aja kan. Kita mobil kan ada GPS kan. Iya. Ya udah deh. Nah, aku langsung ikut terjun langsung tuh sambil kita belajar, sambil kita cara oh itu tantangan sih buat aku dan gimana cara ngadepinnya juga, ya kan? Itu Mm. belajar banget jadi pembelajaran. Di situ aku langsung ke lokasi di mana GPS itu titiknya di situ. Pas aku ke sana, ternyata di situ lagi ada di kalau nggak salah di toko kayak toko sembako gitu tuh, nggak tahu tapi sembako gede gitu. Mm. Nah, akhirnya aku tanya di situ, Pak maaf, eh, ini mobil yang punyanya siapa gitu. Oh ini mobil saya, oh punya bapak gitu kan. Maaf pak ini mobil rental. Waktu itu gitu, mobil Hmm. rental pak. Oh mobil rental, iya pak ini mobil rental yang sewanya ini nih. Kan yang aku Ada bilang datanya. ada datanya kan. Iya. Ini mobil yang sewanya ini nih. Dia tuh sewanya berapa hari-harinya, ini fotonya, ini tanda tangannya, kayak gini catatannya. Aku jelasin semuanya. Dia bilang, aduh mbak, ini orangnya tuh ini ngegadein mobil ke saya. Terus saya gimana dong? Pak boleh tahu gadein berapa? Gadein 45 juta.
Waktu mobilnya mobil Mobilio. Mobilio, ya. Oh, 45 juta, Pak. Iya. Aduh, Pak, gimana ya? Saya juga bingung kalau kayak gini. Mhm. Soalnya saya juga hubungin orang yang sewa pertamanya itu nggak ada kabar sampai sekarang waktu itu. Aduh, Mbak, terus gimana dong? Ya, saya juga gimana ya, Pak, gitu. Gimana ya, Pak? Karena kan gini, saya liatin kan kalau misalkan namanya juga kan mobil punya ini kan mobil sendiri. Ini, Pak, ini Iya. surat-suratnya. Ini BPKB-nya. Ini kunci serepnya. Semuanya udah lengkap lah ya. Kepemilikannya tuh udah jelas lengkap. Ini mobil punya saya, ini mobil rental. Hmm. Nah, terkait uang Bapak yang Bapak keluarkan Keluarkan. senilai 45 juta itu Bapak kwitansinya sama siapa? Tanda tangannya apa sama pihak siapa? Bukan sama pihak kita kan. Iya. Karena kita nggak menerima sama sekali uang itu. Gitu. Terus Mbak gimana Mbak? Nah itu kita di sini udah ada perjanjian Pak, Bapak bisa lihat sendiri di surat menyewanya. Seperti itu kok, karena itu kita berkuasa full apa namanya kepemilikan itu emang pemilikan full punya kita gitu. Jadi nanti kalau untuk urusan Bapak nih kwitansi yang Bapak tanda tangan ini, yang Bapak gadein ini itu bukan urusan kita. Jadi kita cuma mau ambil mobilnya. Gitu sih yang aku hadapin waktu itu. Jadi Hmm. aku belajarnya ya kayak gitu. Pertamanya kesulitannya kan kayak yang aku jelasin tuh yang tadi tuh, mobilnya digadein. Digedein. Terus tantangan itu kan tantangan kan, kita ngejelasin, wah emang harus mau pusing-pusing itu wajib sih, itu kan belajar. Iya. Nah, tapi apa namanya cara menghadapinya gitu. Kita sebelumnya kan mikirin dulu kan, oh resikonya tuh bakal kayak gini 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 kalau disewa mobil. Kita siapin surat sewanya, surat mobil-mobilnya kan lengkap jelas. Jadi nanti kalau misalkan next kalian em, ngadepin kesulitan yang sama lagi ya itu udah kayak oh ya udahlah ini kan kemarin kita udah ngelewatin kayak gitu. Betul. Iya, jadi Bisa hambatan gitu. sama ancamannya itu selalu ada ya. Ada Iya, pasti setiap tapi semua bisnis. kita harus bikin ininya juga ya buat apa namanya antisipasi Mhm. untuk menghadapinya itu. Mhm. Nah, eh, terkait tentang hambatan dan ancaman, ini kan rental mobil tuh kan banyak banget nih ya Teh di Bogor gitu. Nah, gimana sih cara Teh Sisi untuk membuat kayak apa namanya ya persaingan secara sehat sama rental-rental yang lain gitu Teh? Cara bisnis yang sehat ya? Iya, bersaing. Yang bersaing ya? Iya. Kalau dari aku nih, itu ini sih, dari pelayanannya sih. Jadi, kalau misalkan cara persaingan itu, jadi pelayanan yang aku sediain, kan yang aku bilang tadi, kita harus ciptain diferensiasi kan. Kita harus ciptain yang beda dari rental yang lainnya. Misalkan contoh, em, kalau misal rental yang lain tuh nggak nyediain layanan antar jemput. Nah, kenapa kita nggak adain aja? Nah, kalau di aku adain waktu itu, adain kan sekarang. Ada layanan antar jemput itu kemana ke daerah Kota Bogor itu aku masih ada pelayanan itu. Terus misalkan ada lagi kita tuh ini segi dari ini apa namanya misalkan kalau kendala mobil misalkan berkendala di jalan misalkan ada akinya itu misalkan mati mobilnya tiba-tiba kenapa-napa bannya bocor atau apapun itu nah aku tuh kerja sama di mana sama misalkan sama bengkel-bengkel di Jabodetabek yang di mana kalau misalkan mobilnya masih daerah Jabodetabek nih misalkan akinya mati nah paling nanti dari orang bengkel terdekat misalkan daerah Jakarta. Nah, aku punya kerjasama di orang Jakarta itu, bengkel mana, nanti montirnya langsung ke lokasi. Itu sih, Gitu. itu. Nah, Iya. terus biar sehat juga, biasanya kalau semisal, aku tuh pakai pakai ini, pakai apa namanya, pakai bersaingnya tuh kayak, kalau semisalkan dulu tuh kalau bersaing itu kan, wah harus menang gak menang nih Menang gitu ya. kan, menang gak menang nih, wah gue harus menang kayak gitu kan. Kalau aku tuh enggak, kalau aku malah sekarang kayak gini misalkan eh, rental mobil di aku full misalkan tapi customer datang terus masih banyak nih aduh masih banyak tapi yang di aku full aku malah cari ke tempat rental lain aku keluarin di Hmm, mobil rental lain misalnya gini mobil lu udah ini belum udah keluar belum ih belum dong ya udah keluarin ya udah aku keluarin jadi aku sambil sambil ngebantu sambil sambil iya. ngebantu mereka sambil sambil juga eh, dapat eh, komisi yang ya Komisi. udah sesuai yang Iya. kita perjanjian aja kayak gitu sih aku jadi bersaing sehat sih menurut aku kayak gitu. Oke. Jadi bersaing secara sehatnya itu yang tadi ya tuh ya Teh udah Mhm. dijelasin. Mhm.
Nah, dari tadi kan udah ngobrol-ngobrol nih sama Teh Sisi nih, udah ngobrol banyak banget, udah dikasih ilmu banyak banget nih. Jadi buat teman-teman yang pengen ngebangun bisnis, termasuk aku juga nih Teh pengen ngebangun bisnis gitu kan. Yang tadinya masih remeng-remeng mungkin sekarang udah agak cerah nih, udah tahu nih awalnya harus kayak gimana nih. Dari Teh Sisi sendiri ada gak sih tips dan trik yang boleh di-sharing sama aku sama teman-teman saat mau membangun bisnis? Oke, tipsnya ya buat kalian semua yang masih duduk di bangku kuliah. Menurut aku, tips aku gini, apa namanya? Menurut aku ya, jadi kalian tuh harus pikirin matang-matang dulu nih. Kalian tuh lebih cocok di mana dulu nih? Misalkan, kayaknya aku lebih cocok di apa namanya? Jadi pekerja gitu kan. Kayaknya aku cocok jadi pekerja nih. Nah, kalian tuh kalau kayak gitu harus ningkatin CV kalian. Dimana nanti kalau misalnya pekerjaan gitu ya. Jadi dari CV kalian misalkan bagus, kalian kan bisa kerja di mana-mana tuh, ya kan di perusahaan yang kalian mau. Nah, kalau misalkan emang kalian pengen bisnis tuh, tips dari aku itu kalian harus siapin mateng-mateng. Harus yang aku obrolin sebelumnya. Jadi kalian tuh harus siapin mateng-mateng apapun itu, mau bisnis apa. Terus tekadnya tuh harus bulat. Terus udah gitu, apa namanya ilmu bisnisnya itu harus kalian siapin. Jangan nekat boleh nekat, tapi nekatnya nekat ini ya, nekat apa namanya? Nekat yang Positif. ya, nekat Iya, yang dipikirin, yang dipikirin. yang dipertimbangkan, Iya, nekatnya kayak gitu. Jangan cuma modal nekat doang. iya. Jangan itu. Nanti gak terlalu baik gitu ya, maksudnya buat kalian kalau misalkan modal nekat doang tapi nggak diperhitungkan. Nah, itu terus jalin relasi sama banyak orang. Kalau misalnya kalian emang mau terjun di dunia bisnis, udah gitu jangan takut gagal dulu, coba dulu, belajar dulu, terus belajar dari yang sudah sukses di bidangnya, di bidang manapun, belajar. Terus yang terakhir menurutku berdoa, Berdoa dan paling jangan penting. jangan Itu. mudah menyerah Jangan juga mudah ya. menyerah, itu sih, Iya, percaya diri. karena kan bisnis tuh kan Mhm. eh, apa ya suka banyak takutnya gitu teh. Ah, takut Iya. rugi atau mungkin takut apa gitu. Iya, jangan kebanyakan takut, ya udah mulai dulu. Cuman emang harus dipersiapkan kayak gitu. Belajar Nekat sih. iya. Oke, kita nggak terasa nih Teh Sisi kita udah ngobrol Iya, nggak panjang kerasa banget banget. ya. Dan teman-teman juga udah dapet ilmunya banyak banget nih tentang bisnis. Eh, Teh Sisi Aura ini seorang lulusan tahun 2021 ya, 2021 ya. yang memutuskan untuk terjun ke dunia bisnis langsung ya. Langsung. Punya 2 bisnis, punya rental dan juga punya resto. Rentalnya sendiri boleh dikasih tahu gak Teh nih apa nih namanya nih? Nama rental aku boleh nanti sambil ditunjukin kalian nanti Oh, apa. boleh Namanya tuh nanti sewainmobil.id. sewain mobil.id. Mobil.id. Kalau Kalau restorannya restonya itu ada Ruto Coffee Ruto Kopi. Ada di mana tuh Teh? di Tanah Sareal, Ada di Bogor. Tanah Sareal, ada Ruto Kopi sama sewain Sewainmobil.id. mobil.com. Oh, .id. .id. Oke. Nanti aku share kali ya biar Oh, pada oke, boleh. biar pada ngecek-ngecek. Nih pasti teman-teman udah gak bingung lagi nih Teh. Makasih banyak ya Teh ilmu yang udah dikasih Iya, nih bermanfaat banget sama-sama. nih buat Semoga temen-temen, buat berkah. aku juga yang mau memulai bisnisnya. Semoga apapun ilmu yang udah Teh Sisi kasih ini bisa bermanfaat buat kita Amin semua. amin, semoga berkah ya. Oke. Nah, buat teman-teman nih, tadi kan ilmunya udah dikasih nih sama Teh Sisi, pokoknya jangan takut lagi untuk membangun bisnis atau mungkin jangan ragu lagi kan tadi udah dikasih nih tips dan triknya dari Teh Sisi nih. Dan jangan lupa nih buat teman-teman yang belum nonton episode podcast yang sebelumnya silakan ditonton di YouTube Himaksi. Nah, jangan lupa untuk mengunjungi sosial media Himaksi Kesatuan yaitu ada @himaksi.id Kesatuan. Nah, terima Oke. kasih ya buat Teh Aura yang udah memberikan Sama-sama. ilmunya dan terima kasih juga nih buat panitia yang di belakang layar. Hebat, terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Sampai ketemu. Dadah. Dadah.